tiba bulan yang dinanti, bulan suci penyegar hati. Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, kok kadang kita merasakan ada beberapa daftar jadwal imsakiyah itu ada sedikit perbedaan. Kok bisa beda-beda? Nah, ini ada beberapa lembaga yang mengeluarkan jadwal imsakiyah, bisa jadi ada sedikit perbedaan. Tenang saja, kali ini pada sesi ini saya tidak akan membuat pusing dengan jawaban-jawaban tadi, tapi kita akan melihat Ramadan itu dipahami dari sisi yang lain, dari sisi sejarahnya yang mungkin ini jarang dibahas. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah kalender dan ekonomi masyarakat Arab sebelum agama Islam itu masuk, untuk bisa mengetahui kaitannya dengan kok bisa ada Ramadan yang bisa jadi ada jadwal imsakiyah yang berbeda-beda itu. Kok bisa orang dahulu mengatur bulan? Bagaimana Islam itu datang kemudian untuk menyempurnakan dan lain-lain. Nah, ini yang akan dikaji pada video kali ini. Jadi kita awali dengan bagaimana orang Arab dahulu menggunakan kalender bulan di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jauh sebelum Islam masuk di Arab, masyarakat Arab sendiri sudah menggunakan kalender lunar. Kalender lunar itu kalender yang berbasis luna atau bulan. Sederhananya dalam kalender lunar itu ada 12 bulan yang setiap bulannya itu terdiri dari 29 sampai 30 hari. Jadi kalau dihitung-hitung dalam satu tahun terdapat jumlah hari sekitar 354 hari. Masalahnya pada kalender bulan, pada kalender lunar ini itu seperti seperti roda yang nggak bisa direm terhadap gejala iklim yang itu ada kaitannya dengan fenomena matahari, iklim hujan, iklim panas itu ada kan kaitannya dengan matahari. Nah, kalau gitu kalender bulan ini bisa jadi di tahun ini bulan A misalnya, sebut saja bulan A itu jatuh di musim panas. Bisa jadi di tahun-tahun berikutnya bulan A, di bulan yang sama nama bulannya bulan A, bisa jadi itu jatuh pada musim hujan. Atau mungkin nanti geser lagi dan seterusnya. Nah, kalau ini dipakai untuk penanggalan hari-hari biasa yang ada masalah. Tapi jika ini digunakan untuk peristiwa-peristiwa besar, ini bisa menimbulkan masalah. Misalnya peristiwa besar itu kan kalau dalam keagamaan ada peristiwa-peristiwa keagamaan, ada juga pertemuan-pertemuan massal, ngumpul-ngumpul. Nah, kalau kalender bulan yang sifatnya seperti tadi, yang tidak tetap di musim tertentu, itu tentu akan menimbulkan dampak besar. Gambarannya begini. Kalau kita mau membuat kegiatan yang besar-besaran, mungkin di masyarakat, mungkin di sekolah, mungkin di kampus, kalau acaranya di dalam ruangan, ya aman, mau hujan, mau enggak, aman ya. Tapi kalau acaranya di luar ruangan, tentunya untuk membuat kegiatan besar ini harus memperhitungkan musim tertentu, agar ketika kegiatan itu dilaksanakan tidak terjadi hujan yang bisa mengganggu jalannya peristiwa ini. Nah, pada masa Arab pra-Islam itu ada peristiwa-peristiwa besar sebagai sebuah tradisi di sana. Ada peristiwa ziarah.
Ya, yang seperti haji yang dimaknai sekarang, ada festival di sekitar Ka'bah ya, dengan hajinya itu orang berbondong-bondong datang, orang ngumpul. Ketika ada orang ngumpul itu, di situ juga ada momentum pasar, momentum ekonomi, momentum pertemuan antar suku-suku, kabilah-kabilah di sekitar Jazirah Arab sana. Intinya ada arus manusia, ada pergerakan manusia, ada pergerakan ekonomi. Maka mulailah diatur apa nih baiknya puncak dari peristiwa-peristiwa besar ini dilakukan. Nah, jika sebuah puncak kegiatan besar, puncak keramaian ini jatuh pada panas yang ekstrim, tentunya akan mengganggu, perjalanan menjadi sulit, logistik menjadi seret, orang yang datang mungkin tidak sebanyak ketika cuacanya bagus, musimnya bagus. Dibandingkan dengan musim yang bersahabat, musim yang enak, misalnya orang misalnya mendekati panen atau tidak sedang panas ekstrim, stoknya juga jadi melimpah, ketika itu ada pergerakan ekonomi, orang-orang ramai, barang-barang banyak, dan harga-harga juga mungkin jadi lebih stabil. Di titik inilah sejarah membahas praktik yang disebut nasi. Nasi itu menggeser kalender. Jadi kalau menggunakan kalender lunar, seharusnya misalnya bulan A sebagai puncak sebuah peristiwa pertemuan keagamaan besar itu terjadi berulang-ulang setiap tahun, yang itu mungkin musimnya berbeda-beda. Ketika musimnya berbeda-beda tadi bisa menghambat peristiwa-peristiwa tersebut atau kegiatan tersebut, maka ada yang disebut nasi. Nasi itu adalah mekanisme menggeser kalender. Biasanya mekanisme nasi ini dengan cara menyisipkan bulan. Ya, ada bulan ke-13 lah semacam itu, untuk mengatur agar bulan A tadi yang biasa dilaksanakan sebagai sebuah puncak peristiwa keagamaan besar itu tetap berlangsung di musim yang dianggap bersahabat dalam tanda petik. Ada praktik nasi. Nah, jadi seperti ada modifikasi kalender supaya festivalnya tidak sepi. Pra-Islam ya, zaman pra-Islam ya, supaya pertemuan orangnya terjadi, supaya ekonominya lancar dan seterusnya. Ya mungkin kalau zaman sekarang mah kayak kita lagi membuat kegiatan di RT, di RW, di kelurahan, ya jangan pas musim hujan. Ya kita menetapkan, tapi di masa lalu adalah bulannya kan harus tetap di bulan tertentu. Maka ada modifikasi kalender-kalender. Nah, dalam tradisi Arab pada waktu itu ada bulan-bulan haram. Haram di sini adalah bahasa Arab artinya suci ya. Ada bulan-bulan yang suci, bulan-bulan yang dimuliakan. Pada bulan-bulan haram ini idealnya jangan ada peperangan, jangan ada konflik. Tentunya agar perjalanan aman. Ada di bulan Zulqa'dah, ada di bulan Zulhijjah, ada di bulan Muharram, ada di bulan haram ini. Jadi di bulan-bulan ini dipastikan jalur-jalur itu aman. Nah, akhirnya dari situ kalender yang tadinya sebuah inovasi astronomi terkait dengan pergerakan benda-benda langit, ada kaitannya juga dengan eskalasi politik, keamanan, dan ekonomi. Nah, jadi kalender itu tidak sesederhana astronomi saja, ada kaitannya dengan, karena kalender itu ada peristiwa-peristiwa besar, maka ada kaitannya juga dengan politik, keamanan, dan ekonomi, termasuk sosial kemasyarakatannya juga. Nah, dari peristiwa itu, dari latar belakang tersebut, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melongok, kalau kita melirik kembali kepada komunitas masyarakat di sekitar Jazirah Arab pada saat itu, terutama ada tradisi praktik-praktik keagamaan yang menjadi lunisolar, yaitu luni itu kan lunar ya, lunisolar itu lunar itu penanggalan kalender berbasis bulan, dan solar berbasis matahari. Jadi ada mulai modifikasi, bulan
sebagai fenomena utama dalam kalender lunar dahulu itu tetap dihitung sebagai kalender lunar. Tetapi juga mulai ada sisipan bulan-bulan tambahan agar hari raya tertentunya itu tetap sesuai. Karena hari raya tertentu itu biasanya terkait dengan musim, dan musim ini terkait dengan fenomena matahari. Nah, misalnya sebelum Islam masuk, ada di dalam tradisi Yahudi ada bulan Tishrei. Itu kalau sekarang itu Tishrei itu sekitar September Oktober, yaitu terkenal dengan perayaannya. Ada juga puasanya orang Yahudi itu di Yom Kippur, hari puasa yang ketat sekitar 25 jam dengan fokus pada refleksi, fokus pada ibadah, fokus pada pengendalian diri. Nah, ketika wilayah-wilayah Arab itu ada interaksi dengan tradisi astronomi sebelumnya, ada interaksi dengan tradisi keagamaan sebelumnya, itu saling berinteraksi dan juga nantinya ada kaitannya dengan bulan Ramadan yang saat ini dimaknai dalam bulan puasa. Tapi sebelum itu, di Madinah sudah mulai masa sejarah awal Islam. Di Madinah ada tradisi puasa Asyura. Jadi saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, sebuah hadis menyebutkan bahwa puasa pada hari Asyura mulai dikenal. Ada riwayat yang menggambarkan interaksi dengan komunitas Yahudi terkait dengan puasa pada hari itu. Dalam riwayat yang lain juga ada pula bahwa masyarakat Quraisy telah melaksanakan puasa Asyura bahkan sejak sebelum masa pra-Islam, yang kemudian praktik itu terus berlanjut pada fase agama Islam sampai kemudian ketika Ramadan itu mulai diturun sebagai sebuah ibadah yang diwajibkan, puasa Asyura berubah menjadi puasa yang sunnah. Nah, dari beberapa peristiwa tersebut kita bisa belajar satu hal penting Bapak Ibu sekalian, bahwa Islam hadir di masyarakat itu tidak dalam masyarakat yang kosong, tidak dalam masyarakat yang hampa. Islam hadir pada masyarakat yang memiliki kebudayaan, masyarakat yang sudah hidup, bahkan masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan. Jadi kalau kita analogikan, kita pindah rumah, kita pindah ke rumah baru, tapi di rumah barunya itu sudah ada perabot-perabot yang mungkin masih bisa dipakai, ada yang harus diganti, ada yang harus dalam tanda petik renovasi. Jadi Islam juga ada beberapa tradisi yang masih meneruskan atau menyempurnakan ajaran agama Islam pra-Islam sebelumnya. Ya, tapi itu bukan tidak menyetop tradisi-tradisi tersebut. Oke, kita kembali lagi kepada tradisi kalender dan nanti kaitannya dengan bulan Ramadan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, ketika Islam itu menegaskan kalendernya, ya berarti kalender hijriah ya, pra-hijrah berarti setelah hijrah, pasca hijrah. Jumlah bulan dalam kalender hijriah itu tetap berjumlah 12. Dan praktik yang tadi yang mengakali kalender untuk kepentingan agar sesuai musim tertentu itu mulai dibenahi, mulai direnovasi lah kalau kita tadi pindah rumah. Ya, jadi mulai pada masa Islam itu kalender dikembalikan kepada lunar murni, tetap menggunakan perhitungan bulan. Maka dampaknya jelas, mungkin Bapak Ibu merasakan juga ya. Mungkin pernah kita Ramadan atau bahkan Idul Fitrinya pas musim hujan. Beberapa tahun belakangan juga kemudian musim panas. Nah itu karena memang bulannya tetap, biarkan musimnya berubah berputar seiring musim, tapi jumlah bulannya itu tetap tidak disesuaikan seperti pada masa pra-Islam, bahwa bulan tertentu itu harus pada musim tertentu, yang sehingga harus memodifikasi kalender agar ada bulan tambahan. Nah, sejak dikembalikannya kalender Islam itu kepada kalender lunar murni, maka sejak saat itu Ramadan atau bahkan bulan haji, bulan ibadah haji itu berputar di semua musim.
bisa ya kalau di kita di Indonesia ya, bisa di musim dingin, bisa di musim panas. Jadi sudah tidak tetap lagi seperti halnya kalender pra-Islam sebelumnya tadi. Kadang Ramadan jatuh pada saat panas-panasnya, kadang lagi dingin-dinginnya kan pernah. Saya lupa tahun berapa. Idul Fitri itu justru mendung dan sedikit hujan, itu ada. Nah, disinilah barangkali Bapak Ibu sekalian kita bisa memaknai apa makna atau hikmah di balik semua peristiwa yang tadi kita diskusikan barusan. Jadi Bapak Ibu, nilai pendidikannya adalah ibadah tidak selalu hadir pada saat kondisi kita paling nyaman. Ya. Kalau dulu kenapa bulan ibadah atau ritual tertentu atau tradisi tertentu itu harus dilakukan di musim tertentu, sekarang tidak bisa lagi. Biar ibadahnya ramai, bisa kita atur musimnya, misalnya sekarang sudah tidak lagi. Islam hadir menjawab, yaitu nggak perlu begitu. Biarlah ibadah itu untuk mendidik kita. Jalani apapun musimnya, jalani apapun kondisinya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita renungkan dari peristiwa barusan, Islam sangat anti manipulasi. Islam ingin membentuk umatnya agar konsisten dalam kondisi apapun. Banyak para peneliti, mungkin Bapak Ibu bisa membaca dalam jurnal ilmiah atau bahkan dalam tulisan-tulisan ringan, dalam puasa itu ada pengaturan ulang ritme biologis, ya, ritme badan kita. Dalam puasa, dalam bulan Ramadan jam makan kita berubah. Dalam bulan Ramadan jelas jam tidur kita berubah. Jam makan yang biasanya kita mungkin makan di pagi, siang, dan sore, ketika bulan Ramadan saat kita berpuasa tentunya jam makan kita berubah menjadi sore, ya. Kemudian malam dan mungkin sahur, atau ada yang malamnya tidak, hanya buka dan sahur saja. Tidur juga berubah karena sudah mulai banyak ibadah-ibadah yang dilakukan malam hari, dan di siang hari kita mungkin ada beberapa yang tidur, jam tidur berubah. Dari situ jam biologis kita pasti ada terpengaruh, dan metabolisme tubuh kita juga ada penyesuaian. Yang menariknya Bapak Ibu sekalian, dari banyak temuan-temuan akademis maupun riset ini menunjukkan bahwa efek dari kita berpuasa itu seringkali dipengaruhi oleh dua hal praktis. Dari kualitas tidur kita dan dari kualitas makanan kita, dari buka dan sahur, ya. Jadi kalau ada orang bilang, kok saya kalau puasa jadi malah makin lemas atau bahkan makin emosian. Jadi masalahnya Bapak Ibu itu bukan pada puasanya, tapi pada pola tidurnya yang hancur tadi, pada pola makanannya yang tadi melemes itu karena mungkin balas dendam di malam hari. Memang betul puasa itu untuk menahan diri, tapi buka puasa itu juga bukan untuk balas dendam karena sudah buka, segala rupa dimakan. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam waktu yang singkat ini, secara ilmiah dan secara sosial, bulan puasa, bulan Ramadan itu sebenarnya seperti mereset. Setahun sekali kita reset tubuh kita. Bukan hanya kita menahan lapar, bukan kita menahan dari godaan-godaan tertentu, memang kita harus mereset ulang, menata ulang kebiasaan yang nanti ini akan menjalar, nanti ini akan berefek kepada akhlak sosial, yaitu seharusnya kita jauh lebih sabar, jauh lebih disiplin, dan jauh lebih peka. Oke, Bapak Ibu yang saya muliakan, dari pembahasan barusan kalau kita rangkum ada beberapa hal. Pertama, pada waktu pra-Islam ada kalender lunar, kalender berbasis bulan. Ada juga terkait dengan modifikasi kalender bulan agar sesuai dengan event-event besar yang itu kaitannya dengan fenomena matahari.
akhirnya ada tradisi nasi atau modifikasi jumlah bulan dalam satu tahun. Di masa lalu juga sebelum Islam masuk sudah ada tradisi puasa yang sudah dikenal, ada puasa Asyura, di kalangan Yahudi sudah ada puasa-puasa, di kalangan agama tertentu sudah ada puasa. Ketika Islam hadir, Islam kemudian melakukan penyempurnaan, pembenahan. Waktu ibadah tidak boleh ditundukkan oleh kepentingan musim, oleh kepentingan ekonomi pasar. Jadi Ramadan kemudian kita bisa jadikan ajang latihan yang merata untuk semua musim, untuk semua kondisi, agar yang dilatih tidak hanya tubuh tapi karakternya, kedisiplinannya. Semoga Bapak Ibu Ramadan ini kita bukan termasuk orang yang tidak senang dengan hadirnya Ramadan, tapi kita senang dengan hadirnya Ramadan, tapi juga kita dengan kesadaran bahwa momen Ramadan ini adalah untuk membangun manusia baru, tubuh baru, reset kita, yang ritmenya lebih tertata, yang emosinya lebih terjaga, dan yang orientasinya lebih lurus. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi melatih jiwa mencari makna sejati Ramadan. Janganlah kau cepat berlalu.